kitab Adabul Alim wal Muta'alim itu setidaknya dibaca oleh guru, siswa dan murid, tambah satu lagi orang tua. Berarti kalau gurunya sudah pantas, semuanya aman kan? Iya. Tapi masalahnya manusia itu kan ya muqallibal qulub ya, sabit qalbi ala dinik, terus goyang gitu kan. Ya kadang-kala kan guru ada capeknya lah. Di saat capek siapa yang mengingatkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pusat Kajian Pemikiran Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari yang bekerjasama dengan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Hasyim Asy'ari. Kali ini saya Muhammad Eril Arafah bersama Bapak Abror selaku Ketua Pusat Kajian Pemikiran Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Bagaimana Bapak? Boleh diperkenalkan terlebih dahulu dan bagaimana kabar Bapak? Oh ya, alhamdulillah saya sehat walafiat ya. Ya, perkenalkan saya Muhammad Abror, saya diamanai menjadi Ketua Pusat Kajian Pemikiran Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, Universitas Hasyim Asy'ari di bawah naungan Universitas Hasyim Asy'ari. Ya, mungkin kita juga sudah banyak mengenal beliau Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dari karya-karya kitab beliau ya. Beliau juga dari tokoh ulama terkemuka. Dan pada hari ini kami akan membedah tema ini bersama Bapak Dr. Jasminto MPDI MAG. Ya. Beliau merupakan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari di Jombang. Beliau juga seorang akademisi yang fokus pada integrasi nilai-nilai tradisional pesantren dengan isu-isu kontemporer. Banyak sekali tulisan beliau yang juga aktif meneliti modernisasi beragama dan dihubungkan dengan isu-isu kontemporer. Tentu ini sangat relevan mengingat beliau juga seorang pakar kitab Adabul Alim wal Muta'alim ya Pak. Pakar. Bukunya sudah ada. Kitab karangan dari Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah. Perkenalkan juga Bapak. Ya, perkenalkan saya Jasminto. Kalau hari ini kita membicarakan tentang Hadratus Syekh, tadi saya sempat disebut pakar ini. Wah, ini perlu saya klarifikasi bahwa saya mengkaji pemikiran Hadratus Syekh memang ya itu bagian spesifikasi saya di pemikiran. Memang salah satunya yang paling saya kaji, yang banyak saya kaji adalah Adabul Alim wal Muta'alim, karena memang kebetulan kepakaran saya di Fakultas Agama Islam itu adalah pendidikan Islam. Jadi filsafat pendidikan Islam, sehingga menggali banyak tentang pemikiran Hadratus Syekh. Kebetulan yang sudah terbit dua terkait dengan Adabul Alim itu, salah judul buku kalau nggak salah, Filosofi Didaktik Metodik dan Etika Profesi Keguruan. Semuanya merupakan elaborasi dan interpretasi Adabul Alim wal Muta'alim dalam konteks modern. Ini yang sedang berjalan hari ini itu adalah memotret Adabul Alim wal Muta'alim dalam perspektif pendidikan, tetapi menggunakan metode hermeneutikanya Gadamer. Itu sedang berjalan hari ini. Insya Allah 2-3 bulan sudah bisa terbit. Amin. Ya, dari podcast kali ini kita akan membedah buku Pemikiran Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari yang di dalamnya dijelaskan bahwa tujuan pendidikan menurut Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari tidak berhenti pada menghasilkan individu yang cerdas secara intelektual. Beliau justru menekankan bahwa pendidikan harus mampu membentuk manusia yang memiliki adab, akhlak, dan tanggung jawab moral. Sementara jika melihat sistem pendidikan modern saat ini, ya seringkali ukuran keberhasilan itu diukur dari nilai akademik, prestasi kompetitif, dan bahkan pencapaian karir. Menurut Bapak, bagaimana sebenarnya konsep pendidikan yang ditawarkan oleh Hadratus Syekh dan sejauh mana konsep tersebut masih relevan dalam kondisi pendidikan modern saat ini, Bapak? Oh ya, dari kaca pandang Hadratus Syekh yang memang
selama ini kalau bicara pendidikan perspektif Hadrotus Syekh itu kan memang dinisbatkan pada kitab beliau Adabul Alim wal Muta'alim. Kebetulan memang di situ bisa jejak secara filologi bisa langsung dibaca oleh orang banyak ya. Meskipun sebenarnya kita membicarakan konsep pendidikan Hadrotus Syekh tidak melulu tentang teks. Ada fikroh beliau dalam harokahnya, gerakan-gerakan yang itu mendukung pemahaman kita terkait dengan teks aslinya, yakni Adabul Alim wal Muta'alim. Kalau menjadi pertanyaan core-nya kan begini, masih relevan nggak sih kan kitab itu untuk hari ini? Itu yang kami ya, kalau saya kan santri ya, murid beliau, ini mesti harus menghidupkan itu. Menghidupkannya bukan kok kemudian menautkan tanpa referensi ya, tapi bahwa core nilai yang disampaikan di Adabul Alim wal Muta'alim itu kita potret hari ini, itu namanya, metodenya namanya kontekstualisasi. Jadi mengkontekskan nilai-nilai yang itu tetap dibaca secara tradisional di pesantren, tetapi bahasa yang implementatifnya itu ditarik dengan kerangka akademik. Nah, kerangka akademik ini bukan kok ingin meniadakan yang tradisional, bukan, tetapi justru menambah kebermanfaatannya. Jadi kami menyebutnya sebagai diseminasi pemikiran Hadrotus Syekh. Kalau ini kan selama ini dikenal di pesantren, kali ini dibawa ke dunia akademik untuk disondingkan ke seluruh stakeholder, termasuk ya kaum intelektual ataupun kebermanfaatan untuk pertimbangan kebijakan. Jadi tadi kalau core utamanya misalnya bahwa Hadrotus Syekh itu menekankan sisi adab yang menyentuh spiritualitas sebagai bentuk core utama dari pendidikannya. Kalau pertanyaannya masih relevan, ya tentu sangat relevan. Kenapa? Karena seluruh permasalahan hari ini pun dari pendidikan ya, itu sumbernya adalah kesenjangan antara pemahaman guru, murid, dan pemahaman terkait dengan keilmuan, dan kemudian spiritualitas yang itu dipesankan di Adabul Alim wal Muta'alim. Ya. Gitu. Jadi dari Pak Jas itu tradisionalitas yang ada di pesantren, kalau ditarik ke kampus harus memiliki core yang berbeda, harus memiliki ciri khas karakteristik berbeda. Kalau di kampus kita mengenalnya utawi iki iku, kita ngajarnya kitab kuning ansi utawi iki iku. Di kampus ya boleh kita mengajar seperti itu, tapi harus setelah itu dikontekstualisasikan. Apalagi Kiai Hasyim ini bukan satu-satunya pakar yang nulis tentang pendidikan. Jadi kita tidak boleh hanya fokus pada itu. Kita harus menganggap adanya ulama atau ilmuwan lain di dalam pendidikan. Jadi itu mengkomparasi, merelevansi ya itu, dikontekstualisasikan ke dalam kehidupan pendidikan kita hari ini. Itu maksudnya. Berarti ya dari pemikiran itu ada, kita mengambil dari kitab Adabul Alim juga kayak Pak, sebagai iya itu dicocokkan dari berbagai Betul. kalangan gitu. Iya. Contoh seperti mahasiswa. Ya, mudahnya itu sebenarnya kita seperti memasang puzzle ya. Iya. Jadi puzzle keilmuan itu sudah ada lah. Hadrotus Syekh itu letaknya di mana. Ini untuk apa? Untuk bahwa puzzle ini akan selalu tertata dan akan relevan likuli makan zaman. Jadi setiap periode pasti akan ada apa namanya kontekstualisasi itu. Oh, benar, setiap zaman juga ada. Iya pasti kan perubahan. Kan itu dinamika sosial terus terjadi. Jadi ketika saat ini muncul berbagai persoalan seperti rendahnya etika komunikasi, budaya saling menjatuhkan di media sosial, hingga hilangnya rasa hormat terhadap guru maupun sesama, bisa jadi akar persoalan bukan semata kurangnya ilmu, tapi karena ilmu tersebut tidak dibangun di atas fondasi akhlak dan adab. Ya, sekarang otak Gen Z ya kan mulai marak di media sosial dan berbagai konten-konten yang tercampur di situ. Menurut Bapak, apakah dapat dikatakan bahwa dalam pemikiran Hadrotus Syekh justru menjadi utama dalam proses pendidikan, Pak? Iya. Kenapa ya saya meyakini itu dalam lanskap kajian, baik itu bidang keilmuan agama maupun saya sebutnya adalah di luar agama, karena ketika kita masuk kampus kan ada mata kuliah pendukung keilmuan kayak filsafat itu kan ya ada di pesantren gitu ya. Lah di saat kita memahami pesan-pesan Hadrotus Syekh selingkung adab ya, itu kalau saya mau bicara mengkontekstualisasikan adab dalam belajar non ilmu agama, itu sangat membatasi bagaimana kemudian mahasiswa ataupun stakeholder di akademik itu tetap membangun
nilai-nilai mereka berbasis adab itu gitu. Jadi saya misalnya belajar filsafat yang selama ini penuh dengan kebebasan, ketika ada adab, bebas boleh tetapi tetap disampaikan dengan adab. Berkomunikasi boleh, kritis boleh. Mungkin saya mengkaji teori kritis yang sangat tajam, tetapi kan penyampaiannya tetap terbingkai oleh adab. Itu yang kemudian justru memberikan dampak dialog keilmuan yang sangat seimbang. Saya menyebutnya kesetaraan dalam keilmuan karena ada adab itu. Sehingga saya selaku dosen misalnya mampu mendengar mahasiswa dengan baik karena saya memiliki adab sebagai seorang guru. Pun mahasiswa akan bisa menangkap ragam pendapat saya atau bisa membantah pendapat saya karena memiliki adab sebagai seorang murid. Salah satu contohnya mendengar dulu apa yang dipaparkan guru. Ketika tidak setuju, dia mengajukan lagi ketidaksetujuannya. Tentu ada jeda waktu kan gitu kan dalam pemahaman adabul alim wal muta'alim. Lah, ternyata jeda waktu itu hari ini menjadi penting. Karena hari ini kan kita dibiasakan scroll cepat. Bahkan jempol kita lebih cepat daripada otak kita kan. Nah, di saat jeda itu kita disuruh merenung dulu apa yang mau saya tanyakan, relevan nggak ini dengan keilmuan yang dibahas dan sebagainya. Itu justru mempertajam analisis. Dan itu namanya jeda. Kalau ditanya apa ada teori Pak? Oh banyak. Jadi ada teori jeda. Misalnya saya kutip ya, Byung-Chul Han itu membuat teori jeda, bahwa jeda itu adalah kemampuan manusia untuk melakukan analisis, deep analysis yang membantu untuk deep analysis. Dan itu ternyata Hadrutus sudah ngajarin sebenarnya. Ya jangan tergesa dulu gitu. Kalau mau bantah itu oke, kalem dulu, tunggu selesai itu. Nah, mau bantahnya pakai dalil apa kan gitu. Itu yang memang problem hari ini tuh kecepatan memang. Segala bentuknya itu dibuat seinstan mungkin. Dan media sosial maupun teknologi itu diciptakan cepat supaya memang orang-orang kita ini kira-kira masih bisa berpikir jernih enggak? Kan gitu toh. Jadi kita dengan kecepatan teknologi yang kita punya, otak kita sebenarnya lebih cepat nggak? HP-nya smartphone, orangnya smart juga nggak? Kan gitu, intinya gitu lah. Ki Hasyim itu ingin ngajari itu. Kalau kamu instrumen keilmuanmu itu pengen cepat, maka kamu juga otaknya harus cepat. Artinya, lah cepat itu dalam arti apa? Artinya adalah mampu menganalisis, mampu jeda tadi katanya Pak Jas itu. Jadi segala sesuatu yang tergesa-gesa itu kan juga nggak baik toh. Yang sudah di dalam hadis juga ada. Berarti juga ada kayak saling berkesinambungan gitu Pak antara guru dan murid. Iya, betul. Itu yang menjadi kekhasan adabul alim wal muta'alim. Ini perlu saya sampaikan, hari ini kan kita sedang mengalami ya banyak dilema moralitas terkait dengan pendidikan. Nah, ini kan menjadi apa namanya unik kalau kitab adabul alim wal muta'alim itu dibaca oleh siapa? Kan pertanyaannya begitu, ini harusnya dibaca siapa? Saya memberikan penguatan bahwa kitab adabul alim wal muta'alim itu setidaknya dibaca oleh guru, siswa dan murid, tambah satu lagi orang tua. Gitu. Itu yang selama ini masih belum ini, dan kami gagas untuk menyuarakan itu. Jadi pelatihan-pelatihan itu jangan hanya pada guru saja, jangan pada siswa, tapi orang tua juga ikut. Diarahkan ke parenting ya Pak? Iya, karena memang untuk menautkan bahwa guru dan siswa di dalam kitab itu butuh ada namanya independen yang mengawasi ya. Salah satunya adalah orang tua. Saling mengingatkan kan gitu. Makanya. Iya betul ya. Ya, sebenarnya kalau mau diamalkan secara ideal ya, sebenarnya kunci dari adabul alim wal muta'alim itu kan ini apa namanya memantaskan diri ya. Dalam konsep tasawuf itu apa namanya ya, ada 7 tingkatan tasawuf: tawazawah, satrita, taubat, zuhud, zafa, fakir, sabar, tawakal, ridho. Lah itu dikemas dalam adabul alim wal muta'alim itu melalui apa yang guru Pak Bro, yang sifat guru yang tasawuf dalam adabul alim wal muta'alim itu memantaskan diri itu loh. Saya lupa bahasanya di adabul alim wal muta'alim. Jadi ada konsep bahwa guru itu memantaskan diri. Seluruh konsep rangkaian dari 8 bab itu sebenarnya intinya kalau jadi guru ya pantaskan diri kamu menjadi seorang guru. Lah proses memantaskan ini ya, menjadi guru itu kan berarti kalau gurunya sudah pantas, semuanya aman kan?
Iya. Tapi masalahnya manusia itu kan ya muqallibal qulub ya, Iya. sabit qalbi ala dinik. Terus goyang gitu kan. Ya kadang-kala kan guru ada capeknya lah. Di saat capek siapa yang mengingatkan? Nah, itu termasuk supaya orang tua ikut bertemu dengan guru sehingga tahu kesulitan guru. Kadang-kala guru itu kan juga mengalami sebuah titik kejenuhan ketika mengajar pada diri seorang murid kan gitulah. Ketika orang tua ikut mensupport muridnya dan sekaligus berkomunikasi sama gurunya, itu sangat membantu sekali. Jadi oh ini putranya ini, wes gimana kan gitu, percakapannya menjadi ya itu Iya. itu sudah dirangkai dalam adabul alim wal muta'alim. Dari ya perkembangan zaman ini ya maraknya AI, sosial media sudah meluas, siapa saja boleh melihat dan berbagai cuplikan mungkin ada Pak di situ. Itu timbul suatu fenomena Pak, seperti budaya yang instan, Ya, tadi itu. kesabaran dalam belajar hingga kecenderungan mencari validasi sosial secara berlebihan. Bahkan kadang seseorang lebih fokus terlihat pintar dibanding benar-benar mendalami ilmu tersebut. Menurut Bapak, bagaimana pemikiran Hadratus Syekh dapat menjadi pengingat bagi generasi muda, khususnya Gen Z, dalam menghadapi budaya digital seperti sekarang, Pak? Jadi hari ini kita memang pada konteks yang berbeda ya. Kalau di adabul alim wal muta'alim itu kita mendapati bahwa etika kepada salah satunya adalah etika alat tulis ya, buku, misalnya menata buku dan sebagainya. Itu kalau diterjemahkan secara bahasa atau secara lugawi kan sudah nggak ada lagi, misalnya Pak, oh ini kami belajarnya udah pakai tab ini. Urutan tafsir di atas gimana kan gitu ya. Makanya selalu ada pertanyaan semacam itu, sehingga bagaimana kontekstualisasinya, artinya bahwa belajar dengan apapun ya itu mesti menggunakan tahapan-tahapan adab yang memang dari dulu nggak berubah. Kalau dulu memang medianya buku, kalau hari ini adalah medianya kontrol diri. Yang itu memang tadi peran murid tidak bisa dilepaskan ternyata dari guru itu. Jadi belajar mandiri itu bukan berarti autodidak dalam bidang keilmuan, tetapi guru tetap mengawal meskipun ilmunya tidak sama. Guru itu bukan hanya mengawal kognitif kan, menurut adabul alim, tidak hanya kognitif. Syukur-syukur gurunya memang bisa mengawal kognitif. Kalau tidak ya kawalan-kawalan yang mengingat secara etik itu menjadi penting. Maka kalau mau diterapkan hari ini dalam lingkup pendidikan yang aplikatif itu ya seorang guru harus bersama murid membaca bersama di ruang digital. Iya. Itu untuk mengontrol itu. Nah, akhirnya murid bagaimana dia, oh ini kamu apa yang kamu cari ini kebenaran apa validasi gitu. Itu yang bisa menilai adalah orang luar kan, lah guru yang berperan. Makanya guru hari ini tambah tugasnya. Itu kompetensinya nambah, gurunya juga harus ngerti itu. Kalau gurunya nggak ngerti kan gitu. Guru sebagai filter media kan gitu akhirnya. Kalau gurunya nggak ngerti, gurunya itu bisa dibodohi sama muridnya. Artinya muridnya lebih pintar dalam hal teknologi, gurunya nggak, kan nggak tahu gurunya. Bagaimana bisa memberikan filterisasi dan juga memberikan tabayun terhadap keilmuan intelektual kalau gurunya nggak paham bahwa ini sumbernya dari AI, gurunya nggak tahu, iya aja, itu nggak perlu. Jadi itu. Ya terima kasih Bapak sudah banyak menyampaikan. Kami dari yang mahasiswa UNHAS sendiri merasa yakin bahwa kami tidak salah di sini. Alhamdulillah. Ada ulama yang benar-benar banyak kajian-kajian yang menurut kita perlu sesuai yang kita butuhkan. Gitu Pak. Dan saya mewakili rekan-rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Telah hadir di podcast ini, telah ya membahas banyak pesan yang buat kita. Ya semoga Bapak Jasminto dan Bapak Abror sukses selalu Pak. Amin. Ya, Dunia akhirat. Mudah-mudahan doanya untuk mahasiswa bisa menempuh jenjang yang pas Pak. Insya Allah pas. Ya, terima kasih teman-teman telah menyaksikan di episode kali ini. Kami selaku tim podcast di sini
mengucapkan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.